Shalom Sobat Skriptura, selamat datang kembali dalam video seri Renungan Skriptura hari ini. Pada hari ini kita akan membahas bacaan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang merupakan bagian awal dari kisah perjamuan di Kana, dengan pendekatan sederhana dari teks asli dalam kitab suci Perjanjian Baru, yakni bahasa Yunani. Kita akan fokus dalam menelusuri teks ini dengan menggunakan 3 kata kunci dari bahasa Yunani. Kata kunci yang pertama ialah gine. Kata ini berarti perempuan. Dalam ayat 4, Tuhan Yesus menyapa ibunya dengan sebutan gine. Dalam bahasa Yunani, sapaan ini terdengar formal dan berjarak, tetapi tidak bermakna kasar. Pilihan kata ini menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak mengatur misi Tuhan Yesus. Ia menghormati ibunya, namun tetap berdiri dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Kata kunci yang ketiga ialah ora, artinya waktu atau saat. Ketika Tuhan Yesus berkata, waktunya belum tiba, ora menunjukkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes, kata ini sering dipakai untuk menegaskan bahwa setiap tindakan Tuhan Yesus berjalan sesuai dengan rencana ilahi, bukan atas desakan manusia. Kata kunci yang ketiga ialah hystereo. Kata ini berarti kekurangan atau kehabisan. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa anggur itu habis. Kata hystereo menggambarkan kondisi keterbatasan yang nyata. Pesta masih berlangsung, tetapi sumber sukacita sudah tidak ada. Teks ini menunjukkan kebutuhan manusia yang tidak bisa mereka atasi sendiri. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengambil refleksi yang dapat kita maknai bersama. Kita melihat pertemuan antara kebutuhan manusia dan waktu Tuhan. Ada kekurangan yang jelas, ada permohonan yang disampaikan, dan ada jawaban yang menegaskan otoritas Tuhan Yesus. Menariknya, dalam bacaan ini Tuhan Yesus tidak langsung bertindak sesuai permintaan ibunya. Ia menegaskan bahwa waktunya belum tiba. Namun di sisi lain, Maria tidak memaksa. Ia justru berbalik kepada para pelayan dan berkata, lakukan apa saja yang ia katakan kepada kalian. Di titik ini teks tertuju pada sikap yang penting, bukan mengatur Tuhan, tetapi bersikap taat. Bukan menuntut waktu sendiri, tetapi membuka diri pada kehendaknya. Kekurangan tidak disangkal, tetapi juga tidak dijadikan dasar untuk mendesak Tuhan. Sebaliknya, kekurangan membawa orang pada sikap mendengar dan taat. Dari sinilah karya Tuhan akan dinyatakan sesuai waktunya. Melalui teks ini kita diajak belajar mempercayai otoritas dan waktu Tuhan. Saat kebutuhan nyata hadir, respon yang ditonjolkan teks adalah ketaatan yang tenang, sambil menantikan apa yang akan Tuhan lakukan. Kiranya pembacaan singkat ini menolong kita melihat teks dengan lebih jernih dan hidup. Karena itu, terima kasih telah belajar bersama dan menyimak seri Renungan Skriptura hari ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.